non olahraga ya. Akhirnya seri dari MotoGP 2026 ya sudah dimulai, di mana pembukaan kita ada di Thailand. Jadi gue bilang ini pembukaan 2 kali berturut-turut ya di ASEAN atau di Asia Tenggara setelah tahun lalu kan. Ya dimana di sini sebetulnya ya perlahan kita bisa lihat lah Aprilia ini mulai untuk bisa mendekati Ducati. Jadi baik Aprilia, KTM, jadi gap dengan Ducati yang sebelumnya jauh, justru mereka bisa mendekat sekarang. Jadi bisa dibilang ya bukan Ducatinya yang menurun, tapi memang karena prospek Ducati sekarang udah bukan di 1000 cc lagi. Jadi kan mulai tahun depan ini kan ada regulasi baru ya. Jadi mereka akan lebih fokus ke 850 cc. Jadi bisa dibilang 2026 ini mereka praktis nggak ada pengembangan. Justru yang ada pengembangan adalah tim-tim yang dalam beberapa tahun terakhir justru jadi bayang-bayang Ducati, mereka lakukan pengembangan di musim ini kayak KTM sama Aprilia. Ya untuk di seri ini Bezzecchi nomor 1 ya, praktis dia terlepas dari awal lap ya, ini nggak terkejar. Setelah kemarin kan di sprint race dia jatuh. Lalu 2 Pedro Acosta ya jangan remehkan, pemuda usia 22 tahun ya. Nah, karena ya bisa dibilang pengalaman 2 tahun ini sudah cukup buat dia ya untuk bisa menjadi title contender, karena bisa dilihat fisiknya juga semakin matang, mentalnya semakin matang, lebih perhitungan. Tadi kelihatan juga bahwa sebetulnya dia punya talenta dan ditambah pengalaman, ya jangan heran kalau tahun ini dia bisa ikut untuk perebutan juara dunia. Dia dapat ranking 2 dan sementara dimimpin klasemen karena kemarin di race kan dia nomor 1. 3 Raul Fernandez, ini salah satu rider yang bisa dibilang kuda hitam lah, bukan untuk jadi juara dunia tapi untuk bisa minimal mengganggu dominasi 5 besar. Dia bisa lakukan itu karena dia punya alatnya, yaitu mesin Aprilia-nya. Tapi kalau secara skill dia gue bilang ya jauh lah di bawah biasa kayak Acosta atau di bawah Martin pun dia jauh ya. Martin nomor 4 ya, gue bilang untuk Martin ya, setelah tahun lalu berkutat dengan cedera, harusnya tahun ini dia bisa buktikan lagi, dapat feeling lagi dengan motor yang praktis. Tahun ini menjadi debut dalam tanda kutipnya dia, karena tahun ini dia bisa bermain dari race pertama. Tadi kelihatan juga sempat masuk ke rank 3 ya, tapi ya dia kalah dengan Acosta. Dia dapat nomor 4. Ai Ogura nomor 5 ya. Ai Ogura juga sama, praktis. Tahun lalu dia banyak cedera, tahun ini udah mulai bagus, cederanya udah mulai pulih, dia bisa masuk rank 5. Orang Jepang jangan dipandang remeh. Ini salah satu rider yang bisa dibilang lebih hebat ya dari pendahulunya. Ligia nomor 6 jadi rider Ducati paling bagus. Ya bisa dibilang untuk Ligia ini bukan seorang rider yang bisa untuk bersaing di 3 besar. 5 besar pun gue bilang Ligia nggak bisa. Ya sesekali bisa, tapi untuk konsisten dia nggak bisa. 7 Brad Binder ya, Binder out, gue bilang tahun ini tahun terakhir. Pecco nomor 8 ya, Pecco praktis. Tahun lalu aja dia nggak bisa berbuat banyak, apalagi tahun ini dengan mesin yang nggak ada pengembangan, kelihatan dia kesulitan juga. Morbidelli 9 juga sama ya, Morbidelli bilang ini tahun terakhir. Marini nomor 10, Luca Marini menjadi rider Honda terbaik ya. Sebelumnya kan ada Joan Mir, tapi kena technical problem, sayang banget. Jarko 11, Enea 12, Diego Moreira 13 debut dengan Honda. Quartararo 14, Alex Rins 15 ya. Yamaha itu gue bilang praktis Yamaha ya. Ini dari tahun ke tahun nggak ada perubahan dari mesin, dari pengembangan, dimana ya kan mereka mau coba V4 tapi ya mana buktinya nggak berhasil juga. Rins 15 sama Vinales 16, Toprak 17 ya, debutnya nggak bagus udah ya. Toprak hebat di Superbike, tapi ya
berapa banyak rider superbike yang sukses di MotoGP, hampir nggak ada kan. Jack Miller 18, Michel Piro 19, dan nggak finish 3 Joan Mir. Alex Marquez jatuh, lalu Marc Marquez tadi sayang juga, di mana ya bannya dia robek ya, dalam artian ban dengan velgnya dia ini putus, jadi dia nggak bisa untuk finish, di mana ya bilang dia salah perhitungan karena terlalu bernafsu ya untuk coba ngejar Pedro. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di Brasil ya sekitar 3 minggu lagi. Sekian dulu.